Terus, ya ini sudah waktunya tinggal sedikit. Selanjutnya, kalau engkau tidak dapat dipercaya masyarakat, maka masyarakat tidak akan mempercayaimu. Jadi kalau engkau tak dapat dipercaya, masyarakat tidak akan mempercayaimu. Kalau engkau tidak percaya masyarakatmu, engkau membuat mereka tak dapat dipercaya. Nah, ini tentang kepercayaan. Jadi pemimpin itu dia harus dapat dipercaya. Kalau ngomong A ya A, kalau B ya B. Makanya tadi saya bilang dia harus punya kebenaran korespondensi, koherensi, pragmatis sekaligus. Kalau dia tidak punya ini, ya masyarakat tidak akan mempercayai dia. Kalau ini mudah dipahami. Tapi yang kedua juga penting. Kalau engkau tidak percaya masyarakatmu, engkau membuat mereka tidak dapat dipercaya. Jadi kalau kita tidak percaya anak-anak kita, sebenarnya kita sedang membuat mereka jadi tidak dapat dipercaya. Misalnya kita punya anak atau punya adik, sukanya keluar malam. Wah, pokoknya begitu keluar kita curigai. Lama-lama dia akan mencari trik, mencari strategi biar tidak dicurigai. Akhirnya kita terbohongi. Kenapa bisa begitu? Ya karena awalnya kita tidak percaya dia. Dia bilang apa adanya, kita tidak percaya. Dia bilang apa adanya, kita tidak percaya. Terpaksa dia bohong untuk mengikuti keinginan kita. Akhirnya apa? Kita sedang membentuk orang yang tidak dapat dipercaya. Jadi kalau engkau tidak percaya masyarakatmu, engkau sebenarnya sedang membuat mereka tidak dapat dipercaya. Kita itu kan kalau ngomong jujur, orangnya tidak percaya. Ngomong jujur lagi, orangnya tidak percaya lagi. Ya wis, maumu apa? Akhirnya kita kan terus ngomong sesuai yang dia inginkan. Berarti kita latihan untuk bohong akhirnya. Jadi dia yang mepet kita terus, itu akhirnya membuat kita jadi orang yang tidak dapat dipercaya. Jadi ini ada timbal balik. Jadi kalau kita ingin membuat orang yang kita pimpin, mungkin anak kita, mungkin adik kita, murid kita, bisa dipercaya, justru kita percayai dia. Dosen misalnya, merintah muridnya bikin tulisan. Begitu dia ngumpul, kita curigai dia. Oh, ini dari Google ya? Enggak Pak, saya nulis sendiri Pak. Menurut saya kamu mesti copy paste dari Google. Enggak Pak. Jadi kan sebenarnya kita seperti tadi, lama-lama akan membuat dia, oh iya Pak, saya ngambil dari Google. Kita membuat dia jadi orang yang tidak dapat dipercaya akhirnya. Dia lebih milih bohong saja. Atau begitu kita curiga seperti itu, terus dia akan bikin dalih yang lain. Meskipun dia tahu bahwa dia juga sebenarnya ngambil di Google. Lebih enak apa? Kita percaya. Kalau versinya Lao-Tzu ya, kita percaya dalam arti, oh ya, aku percaya kamu itu pinter, aku percaya kamu itu mahasiswa yang jujur selama ini, kamu termasuk yang saya sayangi. Jadi insya Allah kamu nulisnya pasti ndak plagiat, ndak bohong. Kalau kamu ngutip ya kamu sebut sumbernya. Insya Allah aku percaya. Insya Allah nilaimu bagus. Loh ini biasanya terus mahasiswa ini terus jadi ndak enak. Mahasiswa ini terus jadi ndak nyaman kalau dia bohong. Sama anak-anak kita juga begitu. Kalau kita percaya, dia sendiri kemudian terbentuk jadi bisa dipercaya. Ya sebenarnya aku bisa bohong sih ke orang tua. Keluar ini alasannya belajar padahal nongkrong. Tapi lama-lama tidak enak juga ya kalau membohongi orang tua. Loh ini berarti apa? Membentuk masyarakat jadi bisa dipercaya. Karena sebelumnya sudah dia kita percaya. Oke, kemudian ada lagi quotes. Nah ini, kalau ada orang tampak jahat, jangan membuangnya. Sadarkan dia dengan kata-katamu, hargai dia dengan perbuatanmu, tukar kekurangannya dengan kebaikanmu. Jangan membuang dia, buanglah kejahatannya.
Ini nasihat untuk kita semua hari ini ya. Kadang-kadang kita itu tidak suka sama perbuatan seseorang, tapi kemudian ketidaksukaan kita itu kita arahkan pada orangnya, bukan pada perbuatannya. Nasihatnya Lao Tzu, kalau ketemu orang yang tampaknya kok orang ini jahat sih, jangan dibuang orangnya, tapi direvisi kejahatannya. Caranya apa? Sadarkan dia dengan kata-katamu, hargai dia dengan perbuatanmu, tukar kekurangannya dengan kebaikan. Jadi buat dia sadar, kemudian perlakukan dia secara manusiawi, dihargai. Kemudian tetap kita berbuat baik padanya. Ini namanya menukar kekurangan dengan kebaikan. Insya Allah dengan usaha kita ini ya pastinya Allah akan membantu, akan terrevisi kejahatannya. Jadi bukan orangnya yang dibuang, tapi kejelekannya yang direvisi. Kadang-kadang kita terbiasa yang sebaliknya, kepada orang jahat tidak kita sadarkan dengan kata-kata, tapi kita maki-maki. Tidak kita hargai dengan perbuatan, tapi kita balas dendam dengan perbuatan. Tidak kita tukar kekurangannya dengan kebaikan, tapi kita tukar dengan yang lebih jelek lagi. Nah, akhirnya ya konflik, kita punya musuh, kadang-kadang malah dari satu musuh jadi 2-3 musuh. Kadang-kadang malah jadinya kita lebih jahat daripada dia. Maka menurut Lao Tzu, jangan perhatian pada orangnya, tapi perhatian pada perbuatannya. Disadarkan, dihargai, dibalas dengan yang baik. Kemudian terakhir, ini sebenarnya masih banyak yang dari Lao Tzu ya, pokoknya karena waktunya terbatas. Terakhir, seorang pemimpin harus ingat, selesaikan tugas tanpa merasa bangga. Selesaikan tanpa memamerkan, selesaikan tanpa keangkuhan, selesaikan tanpa merebut atau mengambil, selesaikan tanpa memaksa. Mari kita jalankan tugas kepemimpinan tanpa harus merasa bangga. Wow, aku ternyata pemimpin yang hebat. Siapa yang bisa kayak aku? Nah, itu ada yang salah kalau ini yang kita lakukan. Selesaikan tanpa memamerkan. Ini loh kesuksesanku. Ini loh keberhasilanku. Selesaikan tanpa keangkuhan. Tidak ada yang seperti aku. Yang lain di bawahku semua. Selesaikan tanpa merebut atau mengambil. Selesaikan tanpa memaksa. Jadi, mungkin yang kita lakukan kebaikan, hasilnya juga baik, tapi kalau itu kita lakukan diiringi rasa bangga, diiringi pamer keangkuhan, dengan cara mengambil, merebut, memaksa, maka tidak ada gunanya kebaikan yang kita lakukan. Tidak ada gunanya prestasi-prestasi kita. Jadi ini nasihat dari Lao Tzu kepada para pemimpin. Baik, teman-teman. Nah, masih ada satu lagi saya tambah. Terakhir ini, paling akhir. Kesempurnaan adalah kesediaan untuk tidak sempurna. Jadi kalau kita sebagai pemimpin, sebagai manusia, sebagai apapun peran dan fungsi kemanusiaan kita mainkan, ingat-ingatlah rumus bahwa kesempurnaan adalah kesediaan kita untuk tidak sempurna. Setiap manusia menginginkan semakin baik, semakin baik, semakin sempurna, semakin sempurna. Tapi justru titik sempurna itu terdapat pada kesediaan kita untuk menjadi yang tidak sempurna. Kesadaran kita bahwa kita manusia biasa yang tidak mungkin sempurna. Termasuk ngaji ini. Pasti banyak ketidaksempurnaannya, maka kurang lebihnya saya mohon maaf. Insya Allah minggu depan kita pungkasi sesi kepemimpinan ini dari pandangan falsafah Jawa tentang kepemimpinan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.